Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu The Founders Dilemma. Sangat menarik dan sudah mulai hangat karena ada sharing dari Pak Nugroho. Dan kita masih bersama juga dengan Pak Saripin Taidi. Beliau adalah Entrepreneurs of the Year dari Ernst & Young tahun 2004 dan juga mendapatkan Entrepreneurship Award Asia Pacific tahun 2008. Oke, tadi dari Pak Nugroho sharingnya itu menarik sekali, dan memang kalau kita mau jujur, sebenarnya those people who choose to be king akan punya argumen mirip dengan Pak Nugroho. Dan menariknya artikel ini bilang bahwa to be king and to be rich ini bukan hanya dalam arti kata commercial enterprises, tapi juga di dalam organisasi sosial. Bahwa kalau kita tanya kepada diri kita sendiri sejujurnya, kita punya vision doing good things for the people, dan kita take position as the general, as the leader untuk menjalankan organisasi itu. At one day, actually kita bisa bertanya, sebenarnya benar nggak sih saya yang benar-benar bisa membuat this company at the fully potential? Apakah sebenarnya ada orang lain ataupun organisasi lain yang bisa mengakuisisi ataupun mereplace saya set aside, dan this organization bisa grow at its potential? Ataukah selama ini saya tetap mau jadi jadi general dari company ini atau yayasan ini, just for the sake my ego to be the leader, to say that I can lead this company better. Tapi sebenarnya kalau kita really think, benar nggak sih kita yang benar-benar as the best to lead that company at the fully potential of this company atau yayasan, gitu kan? Jadi kalau boleh saya klasifikasikan, kebanyakan orang yang punya argument seperti itu memang masih at this stage milih I still want to be king. I don't care about the money, karena I want to fully explore my visions and my drive, apa yang saya pikir baik untuk my company or my yayasan, ya, and then I will command it, ya. Jadi kalau boleh saya lihat dalam framework ini, Pak, I'm not trying to judge you, tapi kalau kita lihat dalam framework ini, kelihatannya then Pak Nugroho will choose on the king side, Pak, rather than the cash side, gitu kan, rather than the rich side. Rich itu bukan berarti hanya money, ya, tetapi juga rich itu dalam berarti kata the company goes to the fully potential of the organizations. Ya. Pak, Bu Mariko, want to share or defend something, please? Oke, saya setuju dengan apa kata Pak Nugroho. Kayaknya kelihatannya perkataan di sini hanya ada dua, yaitu king and rich. It sounds very awful for me, ya. Oke, ya. Saya juga sebagai founder, ya. Saya juga punya pengalaman sama seperti Bapak juga, bahwa saya karena kepepet akhirnya saya jadi entrepreneur jadinya. Jadi waktu saya masuk ke University Indonesia, saya tidak punya uang, dan I have to work for my own fee, begitu ya, untuk fee-nya itu sendiri. Tapi dari situ baru bahwa goal ke depan ini adalah kalau saya suatu saat jadi entrepreneur adalah bisa memberikan lowongan kerja sebanyak-banyaknya kepada mereka yang tidak punya kemampuan untuk ke situ. Kemudian saya mencoba di tahun ke-7 sekarang. Kami sudah diakuisisi, jadinya setengah dari saham kita sekarang sudah diakuisisi oleh perusahaan lain, dan kita secara capital ini sekarang 50 kali lipat lebih besar daripada waktu saya pertama dirikan perusahaan ini. Tetapi officers atau yang katakanlah expert yang didatangkan dari partner kami ini adalah cuman hanya mencari keuntungan terus begitu. Jadi lebih baik kita jumlah orang kita dikitkan, kemudian tetapi keuntungan kita naikkan. Nah, mulai dari situ saya terus terang ada dilema bahwa ini not the things that what I want to be, what I want to get it from this company. Nah, ini mungkin saya juga tanya juga how I can cope with this dilemma. In one way kita lebih efektif, tetapi dari awal
mula kita membuka perusahaan ini, what is the vision from the beginning itu it doesn't appear gitu. It doesn't shows like what we wanted gitu dari pertama. Jadi justru jumlah pegawainya semakin kecil, semakin efektif, semakin efisien, tetapi lowongan kerjanya yang tadinya kita ingin kasih kesempatan sebanyak-banyaknya, it doesn't work at all. Karena mereka punya yang lebih canggih lah ya. Let's go to IT. Yuk kita IT kan semuanya. Oke. Nah, itu mungkin dilema yang saya sendiri sebagai founder juga sedang alami. Mungkin bisa kasih petunjuk, Pak. Pak Saripin akan memberikan petunjuknya ya. Tapi as a sharing, as a pendalaman dari artikel ini, bahwa memang kita tahu prinsipnya some entrepreneurs itu it's better to be a big fish in a small pond rather than a small fish in a big pond, gitu kan? Jadi some entrepreneurs really look for being big fish, even though it's a small pond. Jadi dalam arti kata, walaupun itu company sekecil apapun juga, keuntungannya sebesar apapun juga, I want to control the company because it is self-actualization of myself. Wajar aja. Tapi for some people yang udah mulai berpikir tentang retirement, memiliki uang, sebenarnya apa sih yang saya cari? Apakah saya cari itu hanya untuk ekspresi diri sendiri, apa for the sake of the development of this company? Dalam arti kata, kalau company ini memang at the fully potential, nanti memang lebih banyak orang yang akan bekerja, lebih banyak keuntungan yang terjadi, makin banyak keuntungan terjadi, tentunya makin lebih banyak lagi orang yang bekerja di sini, dan itu akan growing lebih sehat. Misalnya, dibandingkan misalnya saya mati-matian saya kekepin di this company, but then the company kerdil-kerdil aja gitu ya, tetapi I'm still happy walaupun itu sekerdil apa, itu tetap anak saya misalnya. But again, Pak Saripin has lebih banyak karena beliau jauh lebih senior dan juga modern practitioners. Beliau juga went to Harvard Business School. Ya. Silakan Pak. Menjawab pertanyaan Ibu Mariko. Sebenarnya pertanyaan ini cukup luas dan lihat sangat tergantung konteksnya apa. Kalau saya melihat ini, sekarang saya coba analogikan. Barusan tadi pagi saya bicara dengan seseorang karena perusahaan saya cukup menarik. Beberapa orang mau masuk. I have to find the right partner. Visi saya juga demikian. Saya nggak bisa Anda masuk, lalu main pecat-pecat, asal bottom line-nya bagus. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, kalau itu adalah fact, kita harus potong. Dan tidak menutup kemungkinan juga, kalau memang perusahaan itu membutuhkan mechanizing yang lebih baik, ya terpaksa kita harus lakukan. Jadi tidak ada right or wrong, sangat tergantung daripada bisnis itu seperti apa. Find the right partner itu penting. Kayak seperti tadi pagi sebelum saya datang, saya telepon ke underwriter yang calon yang mau bantu saya akuisisi dan IPO dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak siap nggak? Saham kecil loh, Bapak punya dilute loh. Saya bilang, who cares? Apalagi sudah dapat ilmu ini kan. But that means if you punya saham jadi kecil, then you have no say anymore tentang tindakan apapun yang akan mereka lakukan, termasuk nanti ada dispute. Menurut Bapak ini bukan fact, menurut mereka fact. Mereka want to cut. Menurut Anda ini bukan fact, but you have no power anymore to say anything. Ya, tapi makanya sebelum kita marriage kan kita harus quotingnya harus benar dulu kan. Partnernya ada 3 dalam beauty konteks itu kita harus lihat yang mana yang cocok. Even marriage saja banyak yang salah. Iya, apalagi marriage dalam bisnis gitu kan. Kalau orang bilang married gampang, waktu divorce yang susah kan gitu kan. Jadi saya lebih cenderung. Ya tentu kita bukan sang pencipta lalu bisa pilih mana yang terbaik. Dari 3 itu kita lihat visi mereka, karakter mereka seperti apa. Di luaran kita dengar orang ini, semua ada record. Jadi kita tahu. Dan kalau memang itu wajar, ya kita potong saja menurut saya. Contoh misalnya, di plantation. Sebagian orang kalau